Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keluarga GPDI LCD Magelang, dimanapun kita berada. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam renungan 79. Hari ini kita sedang membaca dari kitab Amsal. Dan Amsal berisi banyak nasihat, banyak hikmat yang dituliskan untuk menjadi nasihat dalam kehidupan kita. Apabila kita hidup sesuai dengan nasihat firman Tuhan dalam jalan hidup kita, maka ada banyak kebahagiaan, sukacita yang kita hadapi, kita alami dalam hidup kita. Sebaliknya, kalau kita berjalan di dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, Amsal menuliskan ada banyak hal-hal yang tentunya tidak membahagiakan yang akan kita alami. Nah, karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu, mari kita memperhatikan apa yang dinasihatkan firman Tuhan hari ini dengan sebuah tema renungan berjudul duri. Ya, duri itu terdapat pada tumbuhan atau juga ada pada hewan, bentuknya keras dan juga tajam sehingga dapat melukai atau bahkan mematikan. Ya, jadi kita akan belajar bahwa duri di dalam kehidupan itu gambaran sesuatu yang tidak menyenangkan, rasa tidak nyaman, kesulitan, kesusahan, luka di dalam hati yang bahkan dapat menimbulkan kematian. Ya, tentunya ini tidak kita inginkan. Tidak ada orang yang menyukai duri atau jerat atau perangkap, ya. Kita akan menghindarinya sebisa mungkin. Ya, tetapi ternyata firman Tuhan mencatat ada orang-orang yang memilih hidup di antara duri dan juga perangkap. Mari kita baca bersama-sama Amsal 22 ayat 5. Amsal 22 ayat 5. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Ya. Firman Tuhan hari ini mencatat bahwa ada orang-orang yang ternyata memilih hidup di antara duri. Mengapa ini dituliskan? Tentunya menjadi sebuah nasihat, peringatan bagi kita. Apa yang dapat kita pelajari dari Amsal 22 ayat 5? Yang pertama, mari lihat. Ada orang-orang yang memilih jalan berduri. Saya dapat menyimpulkannya jalan dosa. Ya. Ada orang-orang yang firman Allah berkata hidupnya berada di dalam jalan berduri, jalan yang penuh perangkap. Siapa? Orang-orang yang serong hatinya. Jalan orang yang serong hatinya. Serong hati dalam beberapa terjemahan mempunyai pengertian curang, bengkok hatinya, penentang, tentunya penentang kebenaran firman Tuhan, penentang firman Allah. Artinya dengar firman tapi tidak mau melakukan. Atau bahkan ada orang yang tidak mau mendengar firman Tuhan. Jadi serong hatinya adalah gambaran orang yang sesat pemikirannya, sesat perilakunya. Amsal 3 ayat 32 menjelaskan kondisinya semacam ini. Mari kita lihat dulu. Kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang yang jujur ia bergaul erat. Sesat, ya, serong, itu juga gambaran adalah orang-orang yang tidak jujur hidupnya, tidak mau melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Bukan hanya sesat, tidak jujur dalam perilaku, tapi juga tidak jujur dalam perkataan-perkataannya. Amsal 8 ayat 8 berkata demikian, Amsal 8 ayat 8. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Waktu orang berkata tidak jujur, itu juga dapat diartikan hidupnya, perilakunya, jalan hidupnya serong. Nah, firman Allah menjelaskan dalam Amsal 22 ayat 5 yang tadi kita baca, orang yang perilakunya serong, perkataannya serong, tidak jujur, curang, hidupnya penuh dengan duri dan perangkap. Apa yang dapat kita lihat, apa yang dapat kita renungkan saat kita hidup di jalan yang tidak benar? Perasaan, pikiran, tindakan kita
tidak sesuai dengan firman Allah, perkataan kita tidak sesuai dengan firman Allah, maka kita ada di jalan yang penuh dengan duri. Maksudnya apa? Jalan-jalan itu juga yang akan melukai kita. Artinya kita akan banyak mengalami duri penyesalan karena dosa-dosa ketidakjujuran, dosa-dosa kecurangan. Bahkan ada perangkap-perangkap yang menanti kita di jalan kehidupan yang kita lalui. Artinya akan ada perangkap yang menanti kita untuk melakukan dosa lebih banyak lagi. Ya, orang yang suka berbohong akan hidup dalam duri ketakutan karena berusaha untuk menutupi supaya kebohongannya tidak terungkap, tidak terbuka. Dan itu sebabnya dia dapat terjebak dalam perangkap untuk mengatakan kebohongan demi kebohongan yang lain. Orang yang hidupnya tidak jujur, orang yang hidupnya curang akan terkena duri kesusahan karena ketidakjujurannya. Kehilangan kepercayaan dari orang-orang lain. Saat kita berusaha dengan tidak jujur, kita bisa kehilangan kepercayaan dari teman kerja kita, dari pelanggan-pelanggan kita, tidak dipercaya oleh orang. Kita akan ada dalam duri-duri kesulitan karena ketidakjujuran kita. Bahkan dapat terjebak dalam perangkap kita melakukan kecurangan demi kecurangan yang lain. Amsal 22 ayat 8 memberikan kita catatan demikian. Saya ingin kita baca Amsal 22 ayat 8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Waktu orang hidup di dalam kecurangan, dia bagaikan hidup dalam duri sehingga ada bencana-bencana yang akan menimpa kehidupannya. Ini yang dapat kita pelajari dari Amsal 22 ayat 5. Orang yang serong hatinya mendatangkan kesulitan, kesakitan, ketidaknyamanan pada dirinya sendiri. Bagaikan orang yang tertusuk duri, terkena duri, terlukai, atau bahkan dia bisa melukai orang yang lain. Jadi apa yang dapat kita perhatikan dengan nasihat kehidupan ini? Terjemahan Amsal 22 ayat 5 berkata demikian, kalau mau selamat atau mau hidup terpelihara, hidup aman, sukacita, sentosa, yang kita perlu perhatikan dari Amsal 22 ayat 5 adalah, yang pertama, jauhi jalan itu, jauhi jalan yang berduri, jauhi jalan yang penuh dengan perangkap. Artinya kalau kita mau hidup dalam kebahagiaan, jangan ikut lewat jalan yang berduri dan banyak perangkap. Ini nasihat yang perlu kita perhatikan. Awasi hati dan jalan hidup kita baik-baik. Jangan hidup dalam jalan dosa, tapi pilih hidup di dalam jalan kebenaran. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 dengan jelas menuliskan demikian. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu, kalau kita mau berhasil, jangan lewat jalan berduri. Ya, jangan juga jadi duri ya dalam kehidupan kita. Tetapi firman Allah memberi petunjuk, kalau mau berhasil, kalau mau beruntung, renungkan firman, lakukan firman, ya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapak Ibu, tidak henti-hentinya kami mendorong, kita dengarkanlah renungan 79 pada pagi hari pukul 7, pukul malam hari pukul 9. Bacalah renungan yang Bapak Ibu sudah dapatkan. Bacalah juga mungkin renungan-renungan yang lain yang Bapak Ibu miliki. Naikkanlah doa melalui kalender doa yang Bapak Ibu juga sudah miliki. Nantikan firman, lakukan firman. Itu adalah jalan yang akan menuntun kita dalam jalan kebenaran. Sehingga jalan kita terbebas dari duri dan perangkap. Jauhi jalan, jangan lewat jalan yang berduri, supaya kita tidak terkena duri atau bahkan hidup kita pun jadi duri bagi orang lain. Tapi pilih jalan kebenaran, ikuti jalan kebenaran supaya hidup kita aman dan tentram. Yang kedua, kita kembali ke Amsal 22 karena ada catatan yang sangat jelas yang kita perlu perhatikan. Amsal 22 ayat yang kelima tadi berkata demikian. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu.
Selain kita menjauhi jalan yang berduri, kedua firman Allah berkata, jauhi orang yang berduri. Jauhi orang yang hidupnya melakukan hal-hal yang sesuai dengan jalan yang berduri. Jangan mendekati, jangan bergaul, jangan hidup dekat dengan orang-orang yang hidupnya ada dalam perangkap dan dalam duri. Artinya, hati-hati kita memilih dengan siapa kita berjalan dalam hidup kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 memberikan kita catatan demikian. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya, dengan siapakah kita menghabiskan waktu kehidupan kita, itu akan mempengaruhi kita. Siapa yang tidak menjaga pergaulannya, bergaul dengan orang-orang yang sesat, dia juga akan tersesat. Karena itu kita perlu memperhatikan dengan siapa kita menghabiskan waktu-waktu hidup kita. Dengan siapa kita membahas prinsip-prinsip hidup kita. Nasihat-nasihat siapa yang kita dengarkan dalam hidup kita. Dengan siapa kita mendiskusikan banyak hal dalam hidup kita. Apa yang kita dengarkan dalam hidup kita melalui siaran-siaran, media, YouTube, ya, media-media yang lain kita gunakan. Kalau kita dekat dengan orang yang serong hatinya, hidupnya penuh duri, kita pun akan tersangkut dengan duri itu. Kita bisa terluka dengan hal itu. Karena itu mari perhatikan baik-baik dengan siapa kita bergaul. Ya, kita dapat menasehati, kita dapat menjangkau, bahkan mendoakan mungkin orang-orang yang kita lihat tersesat atau hidupnya penuh dengan duri, terperangkap dalam dosa. Kita boleh mendoakannya, tetapi firman Allah tetap memberikan kita catatan. Hati-hati dalam pergaulan dengan orang-orang yang serong hatinya. Amsal 22 ayat 24 sampai 25 berkata demikian. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini mari kita belajar. Ya, kita harus berhati-hati menjaga jarak hidup kita, waspada ya dalam kehidupan kita. Hati-hati dalam memilih jalan yang kita lewati. Pilih jalan kebenaran, jalan Tuhan. Hati-hati dengan siapa kita bergaul. Pilih dengan siapa kita bergaul. Pilih dengan siapa kita mendiskusikan, menerima nasihat-nasihat. Supaya kita memastikan nasihat-nasihat yang kita terima pun adalah nasihat-nasihat yang berisi kebenaran. Karena itu hari ini ya ada nasihat yang sangat indah dari Amsal tentang jalan yang kita pilih dalam kehidupan kita. Pastikan kita memilih jalan-jalan kehidupan yang menuju kepada kebenaran. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 berkata demikian. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Pilih jalan dalam kebenaran. Karena ketika ada kebenaran, jalan kita akan rata, jalan kita akan mengalami hal-hal yang menyenangkan. Amsal 12 ayat 28 berkata demikian. Di jalan kebenaran terhadap hidup. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Kalau kita ada di dalam jalan kebenaran, maka kehidupan, kebahagiaan menjadi bagian hidup kita. Tetapi ketika ada dalam jalan kemurtatan yang penuh dengan duri, penuh dengan perangkap, menuju maut. Saya percaya setiap kita memilih untuk ada dalam jalan kehidupan. Kiranya nasihat firman Tuhan hari ini menjadi tuntunan bagi kita, seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita memilih jalan kebenaran dan ada hidup di dalamnya. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk nasihat peringatan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk belajar memilih jalan di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Ampuni kalau seringkali kami ada dalam memilih hal-hal yang tidak benar. Kalau ada kecurangan, ada hal-hal yang serong dalam hati kami. Kiranya Tuhan tolong supaya kami kembali kepada jalan kebenaran-Mu. Berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kami hamba-hamba-Mu, para umat-umat-Mu, supaya kami hidup di dalam jalan kebenaran-Mu. Sehingga hidup kami adalah hidup di dalam kebahagiaan,
bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah kami mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan nama-Mu besar oleh keperkasaan di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang menjadi penuntun dalam hidup kami, supaya hidup kami mengalami kebahagiaan, sukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.